Allah Subhanahu wa taala gandengkan ketaatan manusia kepada Allah dengan ketaatan manusia kepada Nabi Muhammad SAW. Digandengkan oleh Allah. Karena eratnya hubungan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Maka di dalam Al-Quran tidak kurang dari 25 ayat yang menerangkan kepada kita bahwa taat kepada Allah itu harus taat kepada Nabi. Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Ati'ullaha war rasul. Wa man yuti'illaha wa rasulahu. Dan banyak ayat-ayat yang lain. Siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Allah tegaskan berkali-kali, berulang-ulang seperti itu. Intinya Allah Subhanahu wa taala ingin beritahu kepada kita bahwa kamu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa. Enggak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kita mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cinta kita kepada Allah harus kita wujudkan dengan cinta kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa kita mengatakan cinta kepada Allah kalau kehidupan kita jauh daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa. Maka kita harus sadar, kita harus ngerti, kita harus paham bahwa kita ini akan dicintai oleh Allah, amal kita ini akan sampai kepada Allah kalau kita ini benar-benar menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi yang lain Allah jadikan manusia seperti kita. Nabi juga berdagang, Nabi juga makan, Nabi juga beristri, Nabi juga punya anak, Nabi juga punya masalah keluarga. Ada semua. Tapi bagaimana cara Nabi menyikapi semua kehidupan itu ada di dalam rangkuman sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang kita tiru. Itu yang kita suri toladani. Yang kita ikuti, yang kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya apa? Supaya kita dicintai oleh Allah. Supaya dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita dianggap taat kepada Allah karena kita taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, saudara sekalian rahimakumullah. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sedih, dalam keadaan menangis, bercucuran air mata. Wajilat bihal qulub wa dharafat minhal uyun. Hati berdebar-debar, mata pun menangis. Sehingga sahabat-sahabat menyangka bahwa ini nasihat terakhir yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan untuk kita semua. Karena dalam keadaan serius Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada kita. Di atas mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Hendaklah kamu mengamalkan sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin yang telah mendapat hidayah dari Allah setelah aku. Amsiku ha wa addu 'alaiha bin nawajid. Peganglah sunnah itu dengan sungguh-sungguh. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kamu. Gigit dengan kuat.
Karena kalau seseorang menggigit dengan gigi depan, mudah lepas. Tidak punya kekuatan. Maka Nabi katakan, gigit dengan gigi geraham kamu. Jangan sampai kau lepaskan sunnah. Karena orang-orang yang hidup setelah Nabi nanti, fasayara ikhtilafan katsiran. Kamu semua akan melihat perselisihan besar di tengah-tengah umat. Seperti sekarang. Seperti sekarang kita melihat perselisihan besar di tengah-tengah umat. Kalau kita mengatakan ini sunnah Nabi, maka sebagian orang mengatakan itu kan cuma sunnah. Dikerjakan tidak masalah, ditinggalkan juga tidak apa-apa. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak masalah. Misalnya kita diperintahkan, kul biyaminika, makanlah kamu dengan tangan kananmu. Maka sebagian orang mengatakan, ma farqu bainal yamin wal yasar. Apa bedanya antara tangan kanan dan tangan kiri? Sama saja kan tangan saya juga. Nabi katakan makan dengan tangan kanan kamu. Kul biyaminika, makan dengan tangan kanan kamu. Tapi orang mengatakan apa bedanya tangan kanan dan tangan kiri? Itu contohnya saja. Contohnya salah satu sunnah Nabi yang banyak ditinggalkan oleh umat Islam. Belum lagi yang lain-lain. Sehingga saat ini sebagian umat Islam sampai tidak ada lagi sunnah dalam hidupnya. Tidak ada lagi sunnah dalam hidupnya. Sama sekali tidak ada. Dan hal ini sudah disinyalir oleh Nabi SAW. La tattabi'anna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin. Nanti kamu akan meninggalkan sunnah nabimu dan ikut kebiasaan orang-orang dulu. Sejengkal demi sejengkal, tidak terasa, pelan-pelan, pelan-pelan. Enggak terasa, digiring pelan-pelan. Dinaikkan lagi, wadhira'an bidhira'in, sehasta demi sehasta, pelan-pelan, pelan-pelan, tidak terasa, tidak sangka. Hatta law dakhalu zuhra dabbin la taba'tumuh. Sampai suatu hari nanti kamu didorong, dimasukkan ke dalam lubang, kamu akan ikut bersama mereka. Kaget sahabat. Kok sampai seperti itu bodohnya kita? Kok sampai seperti itu jahilnya kita? Sehingga kita digiring sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, tidak terasa, sampai dimasukkan ke dalam lubang, baru kita sadar. Manusia, umat Nabi, siap meninggalkan sunnah Rasulullah SAW, sehingga tidak tersisa lagi dalam hidupnya sunnah Nabi yang ada dalam dirinya. Maka ketika Nabi sampaikan itu, sahabat heran. Kok seperti itu kita bodohnya? Kok seperti itu kita jahilnya? Sampai bisa kita digiring pelan-pelan, pelan-pelan, tidak terasa, terlepas semua sunnah dari kehidupan kita. Sehingga tidak tersisa lagi sunnah Nabi SAW. Muamalahnya, muasyarahnya, ibadahnya, cara kawinnya, cara berumah tangga, semuanya jauh daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Gara-gara apa? Gara-gara kita bodoh. Gara-gara kita tidak tahu keutamaan, nilai, fadilah daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Bada'al Islamu ghariban. Islam itu dulu munculnya aneh, asing. Di tengah-tengah masyarakat jahiliyah datang Nabi Muhammad SAW. Mengajarkan Islam, mengajarkan agama, mengajarkan sunnah. Maka orang faham, orang ngerti. Maka mereka berjaya, mereka sukses, dijamin masuk surga, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah Nabi meninggal dunia, ini sunnah diprotolin satu sampai tidak tersisa lagi. Habis sunnah dalam kehidupan umat Islam. Maka suatu saat nanti, kata Nabi, ketika sunnah ini dikembalikan lagi, diamalkan lagi oleh ini umat, orang-orang kaget, orang-orang heran. Ini apa? Kok baru muncul? Dari mana asalnya? Seakan-akan itu barang baru.
Padahal itu barang lama yang ditinggalkan oleh umat ini. Bada'al Islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu munculnya aneh, asing. Nanti dia akan kembali aneh lagi, asing lagi seperti dulu. Tapi beruntung kamu yang dikatakan aneh, kata Nabi. Bersyukur kamu kalau dikatakan aneh. Nggak apa-apa, ikhlas, tenang saja. Kenapa? Karena itu yang baik menurut Nabi SAW. Karena sunnah sudah ditinggalkan oleh umat, maka orang yang menghidupkan kembali sunnah Nabi, dia mendapatkan ganjaran yang sangat besar. Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti dia cinta pada aku. Dan siapa yang cinta pada aku, dia akan masuk surga bersama aku. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.